Fikri, kemudian berdirinya Nahdlatul Tujjar, kemudian Nahdlatul Wathon hingga sampai ke Nahdlatul Ulama. Ini bukan tidak ada rintangan, ada beda pendapat di situ. Karena itu bagi NU beda pendapat sudah biasa. Yang penting itu jaga persatuan dan kesatuan. Bagaimana caranya ila yaumil qiyamah itu benderanya tetap merah putih. Asas tunggalnya tetap Pancasila. Mau diganti bendera yang model manapun tidak mau. Karena ini hasil istikharah kiai kita. Bagaimanapun Pancasila itu hasil istikharah para kiai. Bagaimanapun undang-undang dasar itu harus kita lakukan. Jangan mau diganti dengan berbagai macam pengganti. Sekarang Pilpres ini Ganjar Pranowo ambil Mahfud MD, Prabowo ambil Gibran, Anies Baswedan ambil Gus Muhaimin Iskandar. Ketiga calon ada kiai NU-nya. Capres ini ada kiai NU-nya. Kenapa? Andaikan kita berpihak ke satu orang, kemudian yang kita dukung kalah, bagaimana nasib Indonesia kalau tanpa itu? Maka ini nyebar, siapapun yang jadi, itu di situ ada kiai NU-nya, tetap menjadi lem perekat buat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan monggo tidak apa-apa. NU luas, tidak kaku. Karena itu simbolnya tali kandungan. Tali buat mengikat persaudaraan, kesatuan dan persatuan Indonesia. Nah, urusan beda pilihan silakan. Bagi Nahdlatul Ulama, Pilpres itu hal kecil. Tidak usah dibesar-besarkan. Yang lebih penting menjaga persatuan Indonesia setelah Pilpres itu lebih penting daripada dukung satu orang. Karena itu Nahdlatul Ulama berdiri di semua golongan. Dan anehnya semua calon presiden ngaku NU. Tapi urusan 5 tahunan. Setelah 5 tahun acara selesai NU ini ditinggal. Tinggal jenengan pilih sing endi sing backingi NU selama 5 tahun. Ya itu yang kita pilih. Mungkin di sini kan kata caleg kan. Alhamdulillah kula boten nyalek. Lek kula nyalek insyaallah dadi. Kula boten nyalek. Langsung calon wali kota. Kita lihat di sini. Yang sepak terjang dari awal derek yai itu yang kita pilih. Jangan lantas gara-gara DE-nya anak terus cedek nang Ustaz Yudi umpam. Yudi mau Yudi. Yudi. Nggih, takbiran hidayah kan. Jangan gara-gara tepake anak pas cedek nang Ustaz Toyib umpam. Lah pokoke biyen nang ndi? Cari orang yang memang benar-benar dari awal memang derek beliau aktif di Ikhwanul Mustafa umpama. Kebetulan aku sering diundang. Aneh. Cari orang yang memang ada di belakang para kiai. Urusan nanti beliau jadi alhamdulillah, tidak jadi tidak apa-apa. Artinya apa? Jenengan tetap derek kiai sampai intinya itulah sekilas perjuangan para kiai-kiai yang ada di Nahdlatul Ulama. Maka jangan pernah keluar dari Nahdlatul Ulama. Kemudian para kiai-kiai ini bersatu mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang digawangi beberapa orang saja sekarang 2023 menjadi jam'iyah terbesar sedunia. Jumlah warga NU itu lebih banyak timbang uang sak negara. Negara nopo? Libya. Negara nopo? Qatar. Singapura. Jenengan hitung pirang kakak Singapura iku akeh nang NU. Libya akeh nang NU. Nahdlatul Ulama itu menjadi organisasi
satunya. Pesan Kanjeng Nabi nopo, alaikum bisawadil aqdam. Hendaklah kalian ikut golongan terbanyak. Kenapa? Karena umatku tidak akan bersekongkol dalam kemunafikan. Organisasi yang terbanyak melo, karena umatku dalam hal yang mayoritas tidak akan bersekongkol dalam kejelekan. Dan sekarang bukti sawadul aqdam, kelompok terbanyak ada di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Di Indonesia, kitab-kitab karangan asli ada di pondok-pondok pesantren kita. Boleh jadi kitab tibaan ad-dibai, kitab bersenji, simtud duror, ad-diyaul lami, atau burdah bukan karangan orang Indonesia. Tapi majelis terbesar yang mengamalkan kitab itu ada di Indonesia. Negara mereka ada, bos. Ada apa? Di Iran, nopo wonten maulid sebesar Indonesia? Gak ada. Di Yaman masih besar Indonesia, masih banyak Indonesia, menjamur jamiah maulid di Indonesia. Ad-Dibai di negara asalnya tidak ada, yang terbanyak di Indonesia. Simtud Duror terbanyak Indonesia. Jenengan kalau ningali majelis Rasulullah miliknya Habib Mundir An-Nusawa terbanyak. Riyadul Jannah terbanyak. Ar-Ridwan terbanyak. Itu belum lagi majelis-majelis kecil di kampung. Tibaan wong limo, wong enam. Paling menjamur itu di Indonesia. Maka Indonesia adalah negara ahlu sunnah wal jamaah terbesar di dunia. Jangan kita kagum dengan negara-negara orang. Cintai milik sendiri. Jenengan noleh, enak ya oleh di kono. Di sana perang, Pak. Di Indonesia aman. Sekarang jenengan paling seneng lek dijak nang Palestina. Pingin jenengan. Bingung kok berangkat atau bukan nopo. Tapi bedakan mana yang berani, mana yang nekat. Kalau strategi perang tidak punya, wilayah kita tidak paham, berangkat mati konyol namanya. Tapi kalau punya strategi perang, punya pengalaman, ngerti wilayah, itu berarti Anda jihad, membela saudara-saudara kita. Ada orang yang mengatakan begini, makanya fatwa haram, fatwa boykot itu tidak keluar dari NU, keluarnya dari MUI. NU tidak sembarangan mengeluarkan fatwa. Kan banyak yang marah sekarang, ini produk Israel tidak boleh beli, ini produk Israel tidak boleh beli. NU sih mikir panjang. Pabrik susu mungkin kerjasama dengan orang Israel, miliknya orang Israel. Tapi pabrik susu itu sudah kerjasama dengan peternak sapi perah yang ada di Jawa Timur. Kalau kita langsung boykot, ini pekerjaan mereka kemana? Teh itu sudah kerja yang dipetik kutu tene wong Israel, teh Jawa Tengah, teh Jawa Timur, lalu dikemas, diedarkan. Kalau kita tidak beli itu, kemana mereka? Sampai sekarang NU tidak mengharamkan. Kenapa? Lek iki haram. Wong petani ini Bu, dulur dewi, tretan dewi. Dan kiai-kiai kita banyak rokok. Nggih kan? Kalau niaton dari kiai. Insya Allah ganjaran. Insya Allah lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ada yang bilang seperti ini, kalau memang mau diboykot, kalau produk Israel 100% kita boykot, setuju tidak? Setuju nggih? Nggih, monggo. Mulai sekarang yang punya WhatsApp hapus WA produk Israel. Facebook hapus Facebook produk Israel. Instagram hapus. Oppo hapus. Petil. Toa masjid miliknya Israel. Mudono ganti sound system gaene wong baran. Itu pun toa yo teh Israel. Terus Windows miliknya komputer, ten grene jenengan wonten laptop itu Windows
dibanting nanti di rumahnya. Niki produk Israel. Nek mau pukul rata 100% monggo niki sound system niki. Itu dalamnya itu produk Israel. Ayo banting bareng-bareng ayo. Kalau mau pukul rata maka Nahdlatul Ulama tidak mengeluarkan fatwa boykot yang mengeluarkan MUI. Kalau kita sudah mengeluarkan, semua akan ikut. Contoh nih, ada beda pendapat tentang haramnya karmin. Kemarin kan viral. MUI 2 tahun yang lalu halal. Nahdlatul Ulama PWNU melalui Lembaga Basul Masail menyatakan karmin haram. Bedanya cuman peletakan. Karmin menurut NU itu tidak termasuk belalang. Yang tidak najis dan tidak haram melalui kitab-kitab kita diajarkan cuma 3. Manusia, mayatnya manusia tidak najis, terus belalang, terus ikan laut, samak wal jarab. Nah, NU karmin itu tidak termasuk belalang. Makanya mayit ikan bangkai ini karmin najis dan haram. MUI itu menyatakan karmin itu termasuk jarod, termasuk belalang, maka tidak najis. Kira-kira kalau 2 ini menyatakan sama-sama fatwa yang bertentangan, sing paling laris yang mana? Wong begitu Kiai Marzuki Mustamar bingung kabeh. Bingung, apa banyak yang kami banyak bingung. Pas fatwa MUI keluar tidak ada yang bingung. Itu bukti bahwa Nahdlatul Ulama itu penentu. Ayo jangan sampai keluar dari Nahdlatul Ulama. Nanti bareng-bareng mulai dari dunia ini sampai ke surganya Allah nanti bareng-bareng para kiai. Amin Allahumma amin. Amin. Itu namanya taklid, tidak apa-apa. Derek kiai taklid tidak apa-apa. Man qallada aliman laqiyallahu saliman. Siapa yang taklid derek kiai, engko kiai A melok A, kiai B melok B. Qallada aliman, taklid sama orang alim, laqiyallahu saliman. Dia akan bertemu Allah dalam keadaan selamat. Kenapa? Yang membela dia adalah para kiai. Nanti kiai ketika di akhirat, menurut sebagian riwayat, itu dikabarkan orang alim ketika berada di pintu surga tidak masuk sendirian. Mereka akan disetop kemudian disuruh manggil santri-santrinya. Hei Kiai Hasyim Asy'ari, panggil semua santrimu. Maka Kiai Hasyim Asy'ari manggil kabeh wong NU mereka santriku kabeh. Terus yo masuk surga kabeh. Umpama jenengan ndak dipanggil oleh Kiai Hasyim Asy'ari, opo iku sing jenenge Pak Yudi ku mek teko sepisan tok. Itu gara-gara Al Hidayah ditempati. Sungguh gak dikik dek kono gak teko. Mungkin jenengan akan dipanggil oleh sama Kiai Wahab lolos yang mungkin dipanggil Mbah Bisri Samsuri. Mungkin jenengan dipanggil Kiai Hamid Pasuruan. Mungkin jenengan nanti dipanggil Kiai Masduki Mahfud. Mungkin dipanggil Kiai Yahya, panggil Kiai Maimun Zubair, mungkin dipanggil Kiai Sirojuddin, mungkin dipanggil Kiai Manan Fadoli. Macam-macam, ada ribuan bahkan jutaan ulama-ulama yang ada di Nahdlatul Ulama. Mosok satu pun tidak akan kenal jenengan. Setidaknya jenengan dipanggil guru ngaji nih dewi-dewi. Guru ngaji ini ngapunten. Jangan sampai membuang dan melupakan jasa guru ngaji. Kita sanad ilmunya nyambungnya ke guru ngaji. Guru ngaji masing-masing. Yang ngajari kita alif, ba, ta, sa sampai iya, sinten? Guru ngaji. Yang ngajari cara wudu pertama, guru ngaji. Cara sholat Fatihah koyo ngene le, salat sendakep koyo ngene le, tahiyat kudu ngene le, sujud ngene le. Guru ngaji. Kemudian setelah guru ngaji, mondok. Di pondok itu hanya melanjutkan guru ngaji.
kemudian jenengan kuliah mondok ke luar negeri, itu cuma melanjutkan yang ditanam guru ngaji. Pondasi awal itu guru ngaji. Andaikan tidak ada guru ngaji, jenengan tidak kenal Allah. Nggih napa boten? Laula murabbi ma araftu rabbi. Itu untuk guru ngaji. Seandainya tidak ada guru ngajiku, aku gak kenal Kanjeng Nabi Muhammad. Aku gak kenal Allah. Yang mengenalkan aku dengan Allah, guru ngaji. Maka sekarang ketika jenengan mengidolakan orang-orang yang dari luar, ono syekh ini, ono habib ini, ono kiai ini, yang dari luar, jenengan mengidolakan itu, boleh silahkan, tapi tolong jangan lupakan guru ngaji. Jenengan mungkin sudah kaya, sudah lulusan macam-macam, kuliah di Yaman, kuliah di Madinah, kuliah di Mekah, kuliah di Mesir, kuliah di Maroko, pulang ke Lesan Puro, ngadakan maulid besar-besaran, sing diundang kiai-kiai top, yang ditaruh di panggung kiai-kiai top, guru ngaji nih dari sor, walat sampean, walat. Kenapa? Anda membuang sanad keilmuan yang ngajari kita nggih Pak Yudi, Tad Jasuli, Tad Halili, Pak Damat, Om Selamat, Kang Roko, guru ngaji. Tad Apik, guru ngaji. Kalau itu jenengan buang, sanadnya hilang. Jenengan nyambung ke Allah melalui siapa? Melalui Pak Ustadz Yudi? Enggak, wong beliaunya sudah jenengan buang. Melalui syekh ini, enggak mungkin wong jenengan tahu wudhu, ngerti wudhu bukan dari ini, ngertinya dari guru ngaji. Tapi guru ngajinya sudah dibuang, sanadnya terputus. Kalau sanadnya terputus, angel masuk surga. Boleh jenengan mengidolakan syekh-syekh yang dari luar, tapi tolong jangan lupakan peran serta guru ngaji. Ketemu ya salaman, sing abang-abang, rong lembar, telung lembar gitu. Saya ketemu di Madura, ketemu guru ngaji, aku biyen ngaji nang kene, iki sing ngajari aku Safinatun Najah. Ketemu salaman, dan tau ya ono sayun-sayunnya, biarpun bukan lahumul fatihah. Nah, saya pun tahu kau usah lahumul fatihah, rong lembar, telung lembar. Kenapa? Dari beliau saya diajari cara wudhu. Sekarang wis dadi pengurus NU Gedung Kanda, kenal kiai-kiai sak pirang-pirang, kenal habib-habib, syekh-syekh sak pirang-pirang. Jangan lupakan guru ngaji. Nah, jenengan caranya seperti itu. Dari guru ngaji itu, guru ngaji biyen juga punya guru. Guru ngaji dia pernah punya guru. Paling tidak guru ngaji ini pernah mondok. Kalau nggak pernah mondok, kiai di pondok itu juga pernah guru dia pernah punya guru. Nanti nyambungnya pada Sunan Kalijogo, pada Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati. Dari para Sunan Wali Songo itu nyambungnya ke Syekh Abdul Syekh, macam-macam. Nanti nyambungnya ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah lupakan peran serta guru ngaji. Lek pun sedongge munggo bareng-bareng di Fatihah. Jangan sampai lepas. Dari situ sangat jenengan. Nah, balik malitan kita tentang peristiwa pemberontakan besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi, dan sampai sekarang mereka tetap berusaha menyebarkan mazhab pemikirannya ke orang-orang termasuk di Indonesia. Kenapa kita menolak? Karena mereka tidak beda dalam hal furu', tapi bedanya dalam hal usul. Kalau furu' beda, itu masih tidak apa-apa. Tapi kalau usul beda, itu bahaya. Kita dulu diajarkan Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Kan seperti itu kan? Sampai basiron mutakalliman terakhir 20. Sifat yang muhal 20. Sifat yang jaiz 1. Semua Nahdlatul Ulama tetap belajar seperti itu.
Kita juga diajarkan Allah Sami'un Basir, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Tapi melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk, kan? Mendengarnya Allah tidak sama mendengarnya makhluk. Makhluk mendengar melalui telinga, Allah tidak. Makhluk melihat dengan mata, Allah tidak. Allah tidak sama dengan makhluk. Mukhalafatul lil hawadis, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelompok Wahabi menjisimkan Allah, menjuskan Allah. Allah dibilang duduk di atas aras, Allah dibilang punya kaki, Allah melihat dengan melihatan sama dengan mata manusia, berarti Allah juga dibilang punya mata, Allah dibilang juga punya telinga. Sampai sini sudah kelihatan bedanya. Bahaya nak buat menjisimkan Allah Subhanahu wa taala dan menyamakan Allah dengan makhluk. Sampai di sini kita tahu bahwa bedanya tidak cuman furu, tapi juga usul. Kemarin ada orang yang tidak senang dengan Pancasila, tidak senang dengan undang-undang, tidak senang dengan Indonesia. Mereka mengatakan Indonesia itu negara kafir, negara togut. Garuda itu sama dengan Lata, Hubba, Uzza, disama-samakan. Kemudian dia diberi pemahaman. Kemudian taubatan nasional. Sekarang menerima Indonesia, menerima Pancasila, menerima undang-undang, mereka menerima macam-macam. Pertanyaannya, kalau cuma taubatan nasional, nasuha, artinya akidah mereka tetap yakin bahwa Allah berjisim, apa bisa dibilang taubat? Apa tetap bisa dibilang taubat? Mereka hanya menerima Indonesia, berideologi Pancasila, bermerah putih, tapi hati mereka tetap yakin bahwa Allah seperti ini. Dibilang Allah duduk di atas aras. Pertanyaannya, aras itu makhluk. Makhluk itu kan diciptakan. Sebelum Allah menciptakan aras, Allah ada di mana? Duduk di mana? Gak jawab mereka. Aras itu makhluk. Sebelum aras diciptakan, Allah duduk di mana? Anu mas bengungi pasan. Kemudian setelah aras diciptakan, Allah lalu duduk di atas. Berarti Allah pindah? Gak jawab. Dalam bab tauhid banyak perbedaan. Maka hati-hati dalam urusan Wahabi. Jaga anak kita, santri kita, ponakan kita, cucu kita, jangan sampai salah pengajian. Kalau salah pengajian, jenengan nyesel dunia akhirat. Sampun nggih, kita lanjut pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan tasik diparingi sehat walafiat. Mudah-mudahan acara malam ini amali jenengan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mau ngambil, mudah-mudahan amalnya berlipat-lipat lagi, rezeki ini tumpah ruah sehingga bisa melaksanakan haji dan umroh. Amin. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.